Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Di sebuah tanah kering di Afrika, tempat matahari terasa kejam dan kehidupan berjalan dalam kesunyian, sekelompok kecil Muslim memilih hidup tanpa suara dan tanpa tuntutan. Mereka tidak berdakwah, tidak berdebat, bahkan tidak pernah berniat mengubah siapapun. Namun dari masjid kecil yang nyaris tak diperhatikan dan dari roti sederhana yang dibagikan setiap Jumat, sesuatu yang tak terduga perlahan terjadi. Pertanyaan tumbuh, hati bergetar, dan keyakinan lama mulai dipertanyakan. Ini bukan kisah tentang pidato atau kemenangan besar, melainkan tentang kebaikan yang terus dilakukan dalam diam, hingga akhirnya mengguncang banyak jiwa. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Matahari di wilayah itu tidak pernah terasa lembut. Ia terbit dengan terang yang tegas, memantul di tanah berdebu yang retak-retak, seolah mengingatkan setiap orang bahwa hari akan kembali berjalan dengan cara yang sama seperti kemarin. Angin membawa aroma tanah kering, bercampur bau kayu bakar dan sisa-sisa pasar pagi. Di kejauhan, garis langit terlihat datar dan panjang, dihiasi pohon-pohon kurus yang berdiri setia meski hujan jarang datang. Disinilah kehidupan berlangsung, sederhana, apa adanya, dan penuh kesabaran. Setiap pagi pasar kecil mulai hidup bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Para pedagang menggelar kain lusuh di atas tanah, menata hasil kebun yang tak seberapa, umbi-umbian, jagung kering, dan sayuran yang daunnya sudah mulai layu. Tawar-menawar dilakukan dengan suara pelan, lebih menyerupai percakapan antar tetangga daripada urusan dagang. Anak-anak berlarian di sela-sela lapak, kaki mereka telanjang, wajah mereka dipenuhi debu dan tawa. Mereka bermain dengan apa saja yang tersedia, batang kayu, tutup botol, atau sekedar bayangan mereka sendiri yang memanjang di tanah. Di tempat yang lain, sumur air menjadi pusat kehidupan lain yang tak kalah penting. Setiap hari perempuan-perempuan desa datang dengan jerigen dan ember, mengantri dengan sabar. Percakapan mengalir pelan di sana, tentang cuaca, tentang panen yang tak menentu, tentang anak-anak yang tumbuh terlalu cepat. Air ditimba dengan hati-hati, seolah setiap tetesnya memiliki nilai yang tak bisa disia-siakan. Di tempat itulah, waktu terasa melambat, dan kesabaran menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah ditanyakan. Di ladang-ladang kecil di pinggir desa, para petani bekerja sejak pagi. Tanah yang keras memaksa mereka mencangkul dengan tenaga penuh, namun tak ada keluhan yang terdengar. Mereka sudah terbiasa menerima apa yang alam berikan, sedikit atau banyak. Di sela pekerjaan, mereka berhenti sejenak, menatap langit, lalu melanjutkan kembali, seolah tahu bahwa hidup memang tak selalu menjanjikan hasil yang pasti. Di tengah kehidupan yang berjalan pelan itu, terdapat sebuah bangunan kecil yang nyaris tak menarik perhatian. Sebuah masjid sederhana, berdinding tanah liat dan beratap seng, berdiri tenang di sudut desa. Tidak ada menara tinggi, tidak ada pengeras suara besar. Pintu kayunya sering terbuka, namun jarang ada yang meliriknya. Masjid itu bukan pusat keramaian, melainkan tempat sunyi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Kaum Muslim di wilayah itu hanyalah minoritas kecil. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lain tanpa banyak bicara soal perbedaan. Mereka ikut ke pasar yang sama, menimba air dari sumur yang sama, dan menyapa tetangga dengan senyum yang sama. Tidak ada tanda yang membedakan mereka selain kebiasaan kecil, cara mereka berhenti sejenak saat waktu sholat tiba, atau ucapan doa yang lirih sebelum memulai pekerjaan. Imam masjid itu masih muda. Usianya belum jauh melewati kepala tiga. Setiap pagi, ia membersihkan halaman masjid yang sempit, menyapu debu yang selalu kembali meski baru saja disingkirkan. Gerakannya tenang, seolah ia tak pernah terburu-buru oleh apapun.
Setelah itu ia duduk di dalam masjid, membaca Al-Quran dengan suara pelan, nyaris berbisik. Bagi dirinya, kesunyian adalah teman, bukan kekosongan. Para pemuda Muslim sering datang membantu setelah pekerjaan mereka selesai. Ada yang datang dengan pakaian kerja yang masih berdebu, ada pula yang singgah sebentar sebelum pulang ke rumah. Mereka tidak banyak berbincang tentang hal-hal besar. Percakapan mereka sederhana, tentang keluarga, tentang hari yang panas, tentang harapan agar hujan turun lebih cepat tahun ini. Tidak ada ambisi untuk terlihat penting, tidak ada keinginan untuk menonjol di tengah masyarakat. Mereka memahami betul posisi mereka sebagai minoritas. Namun pemahaman itu tidak melahirkan rasa takut, melainkan kehati-hatian. Mereka memilih hidup tenang, menjaga sikap, dan menanamkan kesabaran sebagai nilai utama. Bagi mereka, keberadaan di tempat itu bukan untuk bersaing, melainkan untuk hidup berdampingan dengan damai. Menjelang sore ketika matahari mulai condong dan panasnya sedikit meredah, desa kembali dipenuhi aktivitas kecil. Anak-anak pulang dengan langkah lelah namun wajah cerah. Asap dapur mulai naik dari rumah-rumah, membawa aroma makanan sederhana yang menenangkan. Masjid kembali sunyi setelah sholat, seolah beristirahat bersama desa. Di suatu sore yang tenang, imam muda itu duduk di tangga masjid memandang jalan kecil yang dilalui orang-orang pulang. Ia melihat wajah-wajah yang sama setiap hari, lelah namun tabah. Di benaknya, terlintas satu kesadaran sederhana, bukan rencana besar, bukan gagasan yang rumit, hanya sebuah perasaan halus yang tumbuh perlahan, bahwa hidup yang mereka jalani dengan segala keterbatasannya selalu menyisakan ruang untuk berbagi. Ia tidak memikirkan cara, bukan pula membayangkan dampak. Kesadaran itu hadir seperti angin sore, pelan, menenangkan, dan tanpa suara. Di antara matahari yang mulai tenggelam dan kesunyian yang kembali menyelimuti desa, benih kecil itu tertanam, menunggu waktu untuk tumbuh. Benih kecil yang tertanam di sore itu tidak tumbuh sebagai gagasan besar, melainkan sebagai percakapan ringan yang nyaris tak dianggap penting. Beberapa hari setelahnya, di dalam masjid kecil yang masih dipenuhi bau, tanah, dan debu, imam muda itu duduk bersama para pemuda selepas sholat. Mereka tidak berkumpul untuk merancang sesuatu yang megah, tidak pula membicarakan perubahan besar. Obrolan mereka mengalir pelan, seperti angin yang menyusup di sela dinding masjid. Tentang panas yang semakin menyengat, tentang sumur yang mulai surut, tentang warga yang sering terlihat pulang dengan wajah letih dan tangan kosong. Salah seorang pemuda menyebutkan bagaimana ia melihat seorang ibu di pasar membagi roti terakhirnya kepada anak-anaknya. Yang lain bercerita tentang seorang lelaki tua yang setiap Jumat tetap datang ke pasar meski jarang membawa pulang hasil. Tidak ada nada iba yang berlebihan, hanya pengamatan sederhana tentang kehidupan yang berjalan di sekitar mereka. Dari obrolan itulah, tanpa disadari, muncul sebuah keinginan yang sangat manusiawi, membantu, sekadar meringankan, walau sedikit. Tidak ada yang menyebut kata dakwah, tidak ada pembicaraan tentang menyampaikan ajaran atau mengubah keyakinan siapapun. Mereka hanya sepakat pada satu hal kecil, hari Jumat adalah hari yang baik untuk berbagi. Nama Jumat Berkah pun muncul begitu saja, diucapkan sambil tersenyum, tanpa keyakinan bahwa kegiatan itu akan berlangsung lama. Bagi mereka, jika bisa membantu satu atau dua orang saja, itu sudah cukup. Persiapan dimulai dengan kesederhanaan yang apa adanya. Di dapur kecil di belakang masjid, para pemuda dan beberapa perempuan Muslim memasak bersama. Api kayu menyala pelan, panci-panci tua dipenuhi makanan sederhana. Tidak ada menu istimewa, hanya makanan yang biasa mereka makan sehari-hari. Air ditampung dalam jerigen yang mereka kumpulkan dari rumah masing-masing. Roti-roti sederhana dibungkus dengan kain bersih, bukan untuk terlihat rapi, tetapi agar tetap hangat. Sebelum berangkat, mereka berdiri melingkar di dalam masjid. Imam muda itu memimpin doa singkat, suaranya rendah dan tenang. Tidak ada permohonan yang muluk-muluk, ia hanya meminta agar niat mereka tetap lurus dan langkah mereka diberi kemudahan. Doa itu selesai secepat ia dimulai, meninggalkan rasa tenang yang sulit dijelaskan.
Saat mereka melangkah keluar menuju pasar dan jalan-jalan kecil desa, rasa canggung mulai muncul. Mereka berjalan beriringan, membawa makanan dan air, saling menatap seolah bertanya apakah ini benar-benar hal yang tepat untuk dilakukan. Tidak ada spanduk, tidak ada pengumuman. Mereka hanya berhenti di tempat-tempat yang biasa dilewati warga dan mulai membagikan apa yang mereka bawa. Reaksi pertama datang dalam bentuk tatapan heran. Beberapa warga menerima dengan ragu. Tangan mereka terulur perlahan, seolah takut salah faham. Ada yang bertanya dengan nada hati-hati. Ada pula yang hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sebagian tersenyum kecil, sebagian lainnya masih terlihat bingung. Namun hampir semuanya menerima, karena di tempat itu menolak makanan bukanlah hal yang mudah. Para Muslim tidak menjelaskan apapun. Mereka tidak menyebut alasan, tidak pula menyampaikan pesan apapun selain sapaan singkat dan senyum. Mereka hanya memberi, lalu melangkah ke orang berikutnya. Sikap itu justru membuat suasana menjadi lebih tenang. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertanyaan panjang. Kebaikan itu berdiri sendiri, tanpa penjelasan. Seiring waktu, rasa canggung perlahan memudar. Anak-anak mulai mendekat, tertawa saat menerima roti. Seorang ibu mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Matanya menatap penuh keheranan. Seorang lelaki tua mengangguk pelan, seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Jumat itu berlalu tanpa kejadian besar, tanpa sorak, tanpa keramaian. Ketika semua makanan dan air habis dibagikan, para pemuda kembali ke masjid dengan langkah yang lebih ringan. Tidak ada rasa bangga yang berlebihan, tidak pula rasa kecewa. Mereka hanya merasa telah melakukan sesuatu yang benar, meski kecil. Masjid kembali sunyi, namun kesunyian kali ini terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Di luar sana, di antara warga yang menerima pemberian sederhana itu, tersisa pertanyaan-pertanyaan kecil yang belum terucap. Mengapa mereka memberi tanpa meminta? Mengapa mereka datang tanpa membawa pesan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar pelan di benak banyak orang, menunggu waktu untuk menemukan jawabannya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar pelan di benak banyak orang, menunggu waktu untuk menemukan jawabannya sendiri. Dan waktu itu datang tanpa aba-aba, bukan dalam bentuk peristiwa besar, melainkan melalui kebiasaan yang berulang. Jumat berikutnya, langkah-langkah yang sama kembali menyusuri jalan desa. Wadah-wadah sederhana kembali dibawa, air kembali ditimba, roti kembali dibungkus. Tidak ada pengumuman, tidak ada janji. Namun kehadiran itu terasa, tenang, konsisten, dan tak banyak berubah. Jumat berkah menjadi sesuatu yang rutin, meski tak pernah disebut sebagai rutinitas. Ia hadir seperti matahari yang terbit di waktu yang sama, tanpa perlu diingatkan. Di pasar, beberapa pedagang mulai melirik ke arah jalan kecil, tempat para pemuda Muslim biasa muncul. Di sumur, percakapan perempuan-perempuan desa sesekali terhenti, lalu berlanjut dengan nada yang berbeda. Tanpa sadar, banyak yang mulai menunggu. Menunggu itu tidak pernah diucapkan. Ia muncul sebagai jeda kecil dalam aktivitas, sebagai pandangan yang tertahan, sebagai langkah yang melambat. Anak-anak yang biasanya berlarian, kini berhenti sejenak ketika melihat wadah-wadah makanan. Orang-orang dewasa berpura-pura sibuk, namun mata mereka mencari-cari. Tidak ada yang meminta, tetapi harapan kecil tumbuh dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, percakapan-percakapan kecil mulai muncul. Di bawah pohon kurus dekat pasar, seorang lelaki bertanya pelan, "Kenapa mereka selalu datang?" Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus, tetapi segera menemukan pendengarnya. Ada yang mengangkat bahu, ada yang tersenyum ragu. Mungkin karena agama mereka, jawab seseorang. Namun jawaban itu tidak memuaskan, karena tidak disertai penjelasan lain. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Jumat berkah memunculkan perubahan-perubahan kecil yang sulit diabaikan. Seorang pemuda non-Muslim suatu hari ikut membantu membagikan roti tanpa diminta. Ia hanya berdiri di samping
memegang wadah dan tersenyum canggung. Seorang ibu menawarkan air minum tambahan dari rumahnya, seolah ingin ikut berperan. Bantuan-bantuan kecil itu datang perlahan, tidak terorganisir, namun tulus. Masjid kecil yang sebelumnya nyaris tak dilirik, mulai didatangi oleh orang-orang yang tak biasa berada di sana. Mereka datang bukan saat waktu sholat, melainkan di sela-sela hari dengan langkah ragu dan pandangan ingin tahu. Mereka duduk di ambang pintu, tidak masuk sepenuhnya, dan bertanya hal-hal sederhana. Bukan tentang ibadah, bukan tentang hukum, melainkan tentang alasan. Mengapa memberi? Mengapa tidak meminta apapun? Imam muda itu menjawab dengan nada yang sama seperti ia menyapu halaman masjid, tenang dan tanpa tergesa-gesa. Ia tidak berusaha meyakinkan, tidak pula berpanjang kata. Ia hanya berkata bahwa membantu adalah bagian dari hidup, sebagaimana mereka juga saling membantu di ladang dan pasar. Jawaban itu terdengar biasa, namun justru itulah yang membuatnya sulit dilupakan. Namun tidak semua perubahan disambut dengan ketenangan yang sama. Di sudut-sudut desa, mulai terdengar bisik-bisik yang berbeda. Ada yang bertanya-tanya apakah kebaikan itu benar-benar tanpa maksud lain. Ada yang merasa tidak nyaman melihat masjid yang sebelumnya sepi, kini mulai didatangi. Isu itu tidak keras, tidak pula terbuka, tetapi cukup untuk menciptakan gesekan halus di udara. Kaum muslim merasakannya. Mereka menyadari tatapan-tatapan yang lebih lama dari biasanya, percakapan yang terhenti ketika mereka lewat. Namun mereka memilih tetap diam. Jumat Berkah terus berjalan dengan cara yang sama, tanpa tambahan, tanpa perubahan. Kesabaran yang selama ini mereka tanamkan kini diuji, bukan oleh penolakan, melainkan oleh keraguan yang menggantung. Suatu Jumat, ketika pembagian hampir selesai, seorang lelaki tua mendekati imam muda itu. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak meminta makanan, tidak pula mengajukan pertanyaan panjang. Ia hanya berkata pelan bahwa untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa diperhatikan tanpa harus membuktikan apapun. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat suasana di sekitar mereka terdiam sejenak. Peristiwa kecil itu menyebar lebih cepat daripada bisik-bisik sebelumnya. Ia tidak diceritakan dengan nada sensasional, melainkan dengan rasa haru yang jujur. Banyak yang mendengarnya dan mulai memandang Jumat Berkah dengan cara berbeda. Kebaikan itu tidak lagi sekedar tindakan, melainkan cermin yang memantulkan sesuatu di dalam diri mereka sendiri. Dan di sanalah, tanpa disadari, pandangan mulai berubah. Dan di sanalah, tanpa disadari, pandangan mulai berubah. Namun perubahan itu tidak hanya membawa kehangatan, melainkan juga bayangan keraguan yang perlahan mengeras. Apa yang semula dianggap sebagai kebiasaan baik, kini mulai diperhatikan dengan cara yang berbeda. Tatapan-tatapan yang dulu penuh heran berubah menjadi hitung-hitungan diam. Bisik-bisik yang sebelumnya lembut, kini terdengar lebih sering, meski tetap disampaikan setengah suara, seolah takut terdengar oleh diri mereka sendiri. Kecurigaan itu tumbuh pelan, seperti rumput liar yang menemukan celah di tanah kering. Ia tidak muncul sebagai penolakan terbuka, melainkan sebagai pertanyaan yang diulang-ulang. Mengapa kegiatan itu harus rutin? Mengapa dilakukan oleh mereka yang berbeda? Mengapa masjid kecil itu kini lebih sering didatangi orang-orang yang bukan bagian darinya? Pertanyaan-pertanyaan itu beredar dari satu percakapan ke percakapan lain, hingga akhirnya mencapai telinga para tokoh masyarakat. Tekanan sosial mulai terasa nyata. Beberapa muslim merasakan perubahan sikap di pasar. Sapaan yang lebih singkat, senyum yang tak lagi selembut sebelumnya. Di sumur, percakapan terhenti ketika mereka datang. Tidak ada larangan, tidak ada ancaman. Namun jarak itu ada, tipis tapi jelas. Seperti garis tak kasat mata yang membelah ruang bersama. Suatu sore, imam muda itu dipanggil untuk menghadiri pertemuan kecil dengan beberapa tokoh masyarakat. Ruangan itu sederhana, kursi-kursi kayu disusun melingkar. Nada bicara yang digunakan sopan, namun syarat kehati-hatian. Jumat Berkah dipertanyakan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kekhawatiran.
Apakah kegiatan itu akan mengubah keseimbangan? Apakah ada maksud lain di baliknya? Apakah desa ini akan tetap tenang seperti sebelumnya? Imam muda itu mendengarkan dengan seksama. Ia tidak menyelah, tidak membantah. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia menjawab dengan kata-kata yang sama sederhana seperti niat awal mereka, bahwa kegiatan itu tidak membawa pesan tersembunyi, tidak pula bertujuan mengubah siapapun. Mereka hanya ingin membantu, sebagaimana mereka juga dibantu oleh kehidupan di sekitarnya. Jawaban itu tidak serta-merta meredakan kekhawatiran, namun cukup untuk menunda keputusan apapun. Malam itu, di dalam masjid kecil yang kembali sunyi, para pemuda Muslim berkumpul. Wajah-wajah mereka tampak lebih serius dari biasanya. Obrolan yang biasanya ringan kini diwarnai jeda-jeda panjang. Dilema menggantung di udara, berhenti demi menjaga ketenangan atau terus berjalan dengan risiko disalahpahami. Ada yang khawatir akan keselamatan, ada pula yang takut kebaikan itu justru melukai hubungan yang telah terbangun. Musyawarah berlangsung lama. Suara-suara lirih bercampur emosi yang ditahan. Beberapa mata berkaca-kaca, bukan karena takut, tetapi karena bingung harus memilih apa yang benar. Imam muda itu akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun tegas. Ia mengingatkan bahwa niat mereka sejak awal tidak berubah. Jika mereka berhenti karena takut disalahpahami, maka mereka telah membiarkan keraguan orang lain mengubah niat mereka sendiri. Keputusan itu tidak diambil dengan sorak atau tepuk tangan. Ia lahir dari keheningan yang berat, dari kesadaran bersama bahwa jalan ini memang tidak pernah dijanjikan mudah. Mereka sepakat untuk melanjutkan Jumat Berkah dengan cara yang sama, tanpa tambahan, tanpa pembelaan, tanpa penjelasan panjang. Niat mereka tetap lurus, langkah mereka tetap pelan. Jumat berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Langkah para pemuda terasa lebih berat, namun juga lebih mantap. Mereka kembali membawa makanan dan air, kembali menyusuri jalan yang sama. Beberapa warga memandang dari jauh, sebagian menerima dengan wajah datar, sebagian lain mengangguk pelan. Tidak ada perubahan besar yang terlihat, namun di dalam diri para Muslim, keberanian sunyi itu telah tumbuh. Ketika hari mulai condong ke sore dan kegiatan hampir selesai, imam muda itu berhenti sejenak di depan masjid. Ia menatap halaman yang bersih, pintu yang terbuka, dan jalan kecil yang kembali lengang. Tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan. Namun di dalam keheningan itu, ia tahu bahwa keteguhan telah dipilih. Dan pilihan itu, meski sunyi, memiliki kekuatan yang tak mudah digoyahkan. Dan di dalam keheningan itu, ia tahu bahwa keteguhan telah dipilih. Dan pilihan itu, meski sunyi, memiliki kekuatan yang tak mudah digoyahkan. Keyakinan itu tidak langsung menjelma menjadi perubahan yang tampak. Ia bekerja dengan caranya sendiri, perlahan, nyaris tak terdengar, seperti akar yang menembus tanah keras tanpa suara. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Jumat Berkah tetap hadir dengan langkah yang sama, tanpa tambahan apapun, seolah tak pernah ada ketegangan sebelumnya. Hingga suatu pagi, masjid kecil yang selama ini hanya menjadi tempat singgah sunyi menerima langkah yang berbeda. Seorang lelaki paruh baya berdiri di ambang pintu, ragu-ragu seperti tamu yang tak yakin diterima. Wajahnya dikenal oleh banyak orang. Ia bukan bagian dari komunitas Muslim, tetapi ia juga bukan orang asing. Selama beberapa pekan terakhir, ia sering terlihat mengamati dari kejauhan. Kadang ikut membantu, kadang hanya duduk diam. Ia datang bukan dengan pertanyaan panjang, bukan pula dengan tuntutan penjelasan. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa hatinya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, namun belum pernah merasakan kebaikan yang hadir tanpa syarat seperti yang ia saksikan setiap Jumat. Ia ingin mengenal lebih dekat apa yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Ia ingin memeluk Islam. Keputusan itu tidak disambut dengan sorak atau pelukan berlebihan. Imam muda itu hanya mengangguk, menahan haru yang nyaris tumpah. Prosesi berlangsung sederhana, tanpa saksi banyak orang. Kata-kata syahadat diucapkan dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. Masjid yang biasanya sunyi menyimpan momen itu dalam diamnya. Kabar itu menyebar perlahan, seperti air yang merembes ke tanah kering.
Tidak ada pengumuman, tidak ada perayaan. Namun satu demi satu warga lain mulai datang dengan langkah yang sama ragu. Mereka tidak datang bersama-sama, tidak pula dalam jumlah besar. Mereka datang sendiri, membawa pertanyaan yang telah lama mereka simpan. Setiap cerita berbeda, namun memiliki benang merah yang sama. Islam mereka temukan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui akhlak. Masjid kecil itu berubah tanpa pernah berusaha berubah. Waktu sholat mulai diisi oleh wajah-wajah baru yang masih belajar menyesuaikan gerakan. Doa-doa terdengar lebih ramai, namun tetap khusyuk. Tawa kecil sesekali muncul ketika seseorang salah mengucapkan bacaan, lalu segera disusul senyum saling menguatkan. Tidak ada rasa lebih tinggi atau lebih rendah, hanya kebersamaan yang tumbuh dengan alami. Jumat Berkah tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada penambahan menu, tidak ada perluasan wilayah. Para pemuda masih memasak di dapur yang sama dengan panci-panci tua yang sama. Mereka tidak menjadikan perubahan itu sebagai alasan untuk merasa berhasil. Bagi mereka, Jumat Berkah bukan alat, melainkan kebiasaan hidup yang tak perlu dibanggakan. Di pasar, suasana terasa berbeda. Sapaan menjadi lebih hangat, percakapan lebih terbuka. Di sumur, tawa kembali mengalir tanpa canggung. Tidak semua orang memilih jalan yang sama, namun rasa saling menghormati tumbuh dengan kuat. Tekanan yang dulu terasa kini mereda, digantikan oleh pemahaman bahwa kebaikan tidak selalu datang dengan maksud tersembunyi. Imam muda itu sering duduk di tangga masjid saat sore, seperti kebiasaannya sejak awal. Namun kini, pandangannya dipenuhi oleh kehidupan yang lebih ramai. Anak-anak berlarian di halaman masjid. Beberapa di antaranya kini belajar mengaji dengan terbata-bata. Orang-orang dewasa singgah untuk berbincang, bukan hanya untuk bertanya, tetapi untuk berbagi cerita. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah keajaiban yang turun dari langit secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kesabaran yang panjang, dari pilihan untuk tetap tenang ketika disalahpahami, dari keberanian untuk berbuat baik tanpa menuntut hasil. Kebaikan kecil, ketika dilakukan dengan konsisten dan tulus, ternyata mampu mengguncangkan dunia seseorang dari dalam. Cerita ini tidak berakhir dengan perubahan besar yang dramatis. Ia berakhir dengan ketenangan yang lebih dalam. Dengan keyakinan bahwa setiap hati memiliki jalannya sendiri, dan tugas manusia hanyalah menerangi jalan itu dengan perbuatan yang jujur. Di antara matahari yang kembali terbenam dan kesunyian yang kini terasa bersahabat, harapan tumbuh, tenang, sederhana, dan penuh cahaya.